cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Putri Rizliani, guru di SMP Islam Riau Global Terpadu Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran luring di kelas 9 Abdurrahman bin Auf, SMP Islam Riau Global Terpadu. Adapun materi yang dipelajari yaitu globalisasi dengan submateri bentuk globalisasi dan dampak globalisasi. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan metode pembelajaran To Stay to Stretch. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Social Science lesson bersama Miss Putri. Okay, before we start, the chairman. Okay, Bang Farhan, get ready, Bang. Sit nicely and fold your hand. Keep quiet, please. Ready to pray. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Allah most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive blessed wealth and wealthy wealth. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greeting. Good morning, Miss. Good morning, my lovely student. How are you this morning? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Siapa yang tidak datang? Siapa yang tidak hadir? Aini dan Dani, Reva dan Zidan. Ada 4 orang ya yang tidak hadir. Aininya kenapa? Aini sakit. Dani sakit. Oke, kita doakan semoga teman-temannya untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. All of you stand up. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Sebelum kita mulai, Miss Putri mau cek dulu konsentrasi Ananda Miss. Kalau Miss Putri bilang halo, Ananda Miss jawabnya Hai. Kalau Miss Putri bilang hai, Ananda Miss jawabnya Halo. Halo. Oke, kita coba. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, hai, halo. Apakah Ananda Miss sudah siap untuk belajar? Siap, siap, tetap semangat. Oke, sekali lagi ya. Apakah Ananda Miss sudah siap untuk belajar? Siap, siap, tetap semangat. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, di sini Miss Putri akan berikan sebuah kata motivasi yang harus Ananda Miss renungkan. Di sini kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi jangan takut untuk memulai. Karena dengan kita memulai, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, di sini ada peraturan kelas yang berlangsung yang akan kita patuhi selama kita mempelajari IPS. Oke, Miss minta dari
Bang Harsyal untuk membacakan. Pertama, siswa harus selalu sopan santun dan saling menghargai. Yang kedua, siswa harus menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan di kelas. Yang ketiga, pengguna handphone hanya untuk belajar. Tidak ada yang membuka aplikasi game dan sosial media selama pembelajaran. Kita akan masuk ke materi kita untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, Miss Putri mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? If you know, raise your hand. Oke, first Bang Noval first. Faktor penghambat dan pendorong dari perubahan sosial budaya. Oke, sekarang masih ingat nggak faktor penghambat itu apa? Faktor pendorong itu apa? Oke, Bang Noval. Salah satu dari faktor penghambat itu adalah sikap masyarakat yang tradisional dan tidak membuka itu, jadi tidak menerima adanya hal yang dari luar masuk ke dalam. Faktor pendorongnya bisa kayak peperangan. Oke, kalau untuk faktor pendorongnya ada kekurangan, kalau untuk faktor penghambatnya ada sikap tidak terbuka dari masyarakat. Oke, masih ingat minggu lalu kita membahas tentang beberapa suku yang ada di Riau, masih ingat? Masih. Yang membahas suku anak dalam sini siapa? Oke, yang membahas suku anak laut. Oke ya. Grup Faik kemarin ya, sekarang untuk grupnya udah Miss Putri acak lagi biar lebih asik belajarnya, enggak sama teman-teman yang lama ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai globalisasi. Nah, untuk globalisasi itu dia hampir sama dengan perubahan sosial, tapi di sini untuk globalisasi lebih ke mendunianya. Apa yang terjadi di dunia ini dengan adanya globalisasi itu atau perubahan itu. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam menghadapi arus globalisasi dalam proses pembelajaran melalui mini modul dan infografis dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi dari berbagai bidang serta dalam proses melalui mini modul dan infografis dengan tepat. Apa sih guna kita untuk mempelajari materi globalisasi itu? Nah, di sini untuk manfaatnya, yang pertama, Ananda dapat mengetahui apa itu globalisasi dan bisa mengambil hal positif dari globalisasi itu. Yang kedua, Ananda bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya globalisasi. Oke, di sini ada beberapa kriteria penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pretest, yang ketiga ada post-test, yang keempat ada keterampilan, yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pretest. Miss Putri sudah bagikan link quizzes yang bisa Anda lihat di grup kelasnya. Silakan dibuka. Langsung dimulai ya mengerjakan. Jangan lupa diisi dengan nama lengkap Ananda. Oke, cara bisa silakan diselesaikan quiznya. Oke, di sini Miss akan kasih penghargaan bagi Ananda Miss yang bisa menyelesaikan quiz dengan tepat waktu dan juga benar jawabannya semua. Yang pertama ada Kak Felicia, yang kedua ada Kak Rufa. Nah, di sini Ananda Miss minta untuk mengamati sebuah video. Nah, di sini dari video yang sudah Miss Putri tayangkan nanti, Ananda Miss bisa membuat pertanyaan terhadap tentang permasalahan yang kita angkat ini. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia tanah airku, tanah airku, berjanji. Coba lo lengkapin dari babu berikut. Dasar kau
Cendol. Coba lu ungkapin lagu berikut. Aku kok pandai. Lu coba lu ungkapin lagu berikutnya. Kau bidadari jatuh dari surga tiada paku. Tadi Ananda sudah lihat video mengenai krisis identitas nasional. Nah, dari video yang sudah Ananda lihat tadi, siapa yang bisa membuat pertanyaan tentang peristiwa yang ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak dan yang menyebabkan krisis nasionalisme itu bisa terjadi? Jadi apa dampak dan penyebab dari krisis nasionalisme itu bisa terjadi? Oke, good job. Applause kelas B. Oke, siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa globalisasi bisa menyebabkan krisis identitas nasional pada negara Indonesia? Dan pertanyaan Nova, kenapa globalisasi bisa menyebabkan krisis identitas nasional? Oke, good job Bang Noval. Give applause to Noval. Oke, nah di sini dari video yang sudah ada tadi, kira-kira dari pertanyaan teman-temannya tadi ada 2 pertanyaan. Di sini, kenapa bisa terjadinya krisis identitas nasional di sini? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ada nggak? Kenapa bisa orang nggak hafal Pancasila? Padahal cuma 5 sila. Oke, kalau Noval? Menurut saya yang penting karena terjadinya westernisasi dan modernisasi sehingga mereka melupakan budaya mereka sendiri sama identitas mereka sendiri. Terjadinya westernisasi dan modernisasi sehingga melupakan budaya mereka sendiri. Oke, Anandamis ketika ditanya ketemu sama orang ditanya seperti itu mungkin akan lebih mudah hafal lagu yang sering Anandamis dengar atau lagu dalam bahasa Inggris daripada lagu nasional atau lagu daerah dari Riau. Nah, hal itu juga termasuk kepada krisis identitas nasional yang sudah Anandamis alami sendiri ya. Oke, di sini untuk membahas mengenai permasalahan yang ada tadi, Miss akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini untuk masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD atau aplikasi. Nah, untuk kelompoknya, grupnya Bang Hasbi kelompok 1, Bang Farhan kelompok 2, Kak Nora kelompok 3, dan Bang Noval kelompok 4 ya. Oke, masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil perlengkapan. Oke. Nah, di sini di LK yang sudah Anandamis terima itu sudah ada tugas yang harus Anandamis buat. Nah, nanti di tugasnya silakan dibaca, ada perintahnya. Anandamis juga nanti akan presentasinya dengan cara yang berbeda, yaitu biasanya Anandamis hanya maju ke depan untuk mempresentasikan. Sekarang kita akan mempresentasikan kepada teman-teman yang datang untuk berkunjung. Jadi ada 2 teman yang tetap standby, ada 2 teman yang berkunjung. Oke, silakan dimulai untuk mengerjakan. Di sini bisa dilihat ada di grup Miss Putri sudah memberikan mini modul dan juga infografis yang bisa jadi acuan Anandamis untuk mengerjakan tugas. Yang ini harus nanti kan dia ada aplikasinya di sini kan juga dan dengan bisnis nasional
Nah, di sini dari video tadi kan tentang krisis identitas nasional dimasukkan ke globalisasi transportasi itu dari segi mananya yang termasuk ke krisis identitas nasional. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya kan kalau krisis identitas nasional kayak ini merupakan pembangsangan. Nah, di sini dengan adanya globalisasi transportasi, nah di sini krisis identitas apa yang akan muncul? Oke. Nah, jadi di sini kita mau ice breaking dulu sebelum kita mulai. Jadi kalau Miss Putri bilang pagi, untuk satu. Coba, pagi. Siang. Untuk dua kali kalau siang. Malam nggak ada. Oke, ulang lagi, pagi, siang, malam. Malam nggak ada ya. Oke, bisa. Oke, kita coba. Siang, malam, pagi, siang. Pertama, tenaga manusia yang mulai tergantikan. Yang kedua, munculnya yang
masih kita sekalian dia itu tahu bahwa dia menjualin teknologi yang mereka buat sendiri. Apa sih Pak? Orang itu bukannya berbagai makanan juga yang jalan-jalan di dan di luar. Ya, kita harus ada yang masuk dampak ekspor dan impor kan jadi itu kan bukan itu masyarakat sudah desain organisasi sehingga mereka dapat memenuhi cari masalah cari gara-gara kelebihannya sehingga informasi dari suatu belahannya dapat dihasilkan sampai ke selanjutnya lain. Nah, setelah Anda habis melakukan kunjung karya, tahap selanjutnya kita akan mendiskusikan hasil kunjung karya bersama teman di kelompoknya. Miss kasih waktu 2 menit, nggak lebih, untuk mendiskusikan sebelum Anda habis menyampaikan hasil Saya dapatin dari kelompok tadi ini. Saya mendapatkan dampaknya dan cara upayanya dan positif negatif dan bentuknya serta bentuknya mereka tentang iptek, yaitu aku dapatin dari bentuknya, hal positifnya dan hal negatifnya dan dampaknya juga. Kelompok empat tuh tentang transportasi. Saya mendapatkan positifnya, negatifnya, dan pengertiannya. Kita kayak mampu memberikan banyak manfaat untuk mahasiswa. Terus kami dapat dampak positif sama dampak negatif juga. Kayak dampak positifnya itu kemudian transportasi informasi, dampak negatifnya nggak ada yang terganggu dengan Jadi kalau pas orang kita juga dari pemerintah itu nanya gimana sih cara Indonesia menciptakan arus globalisasi dan bidang iptek. Terus ini Siropa nanya tadi kekurangan dan kelebihan dalam bidang iptek. Kalau kami tadi biasa 3 kelompok tadi kami ada membaca dampak positif sama negatif, terus juga bentuk sama upaya mereka dalam menghadapi globalisasi. Terus kalau kekurangannya itu jawabannya sulit dimengerti ya atau bertele-tele. Habis itu desainnya kurang disusun rapi gitu loh. Habis itu tulisannya juga susah dibaca, soalnya kecil-kecil gitu. Habis itu kalau untuk kelompok 2 kurang jelas dalam presentasinya. Habis itu sangat lama, terus menjawab soalnya desainnya kurang, terus berlebihan. Nah, kita akan melakukan presentasi dari teman-temannya siapa yang mendapatkan hasil apa setelah melakukan kunjung karya tadi. Anda juga sudah berdiskusi dengan temannya. Nah, di sini kelompok yang mau tampil duluan siapa? Ada yang mau? Kelompok 1 bisa. Oke, kelompok 1. Silakan. Berdiri di depan. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapatkan
dari unjuk karya tadi. Yang pertama adalah kelompok 2 yang saya dapatkan adalah judul mereka tentang ini globalisasi dalam bidang budaya. Saya mendapatkan ada upayanya yaitu mempromosikan budaya Indo di luar. Dan dampak positifnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dampak negatifnya adalah hilangnya budaya asli suatu negara. Dan yang kedua adalah kelompok 3 adalah mereka tentang iptek. Bentuknya adalah menciptakan satelit, komputer, dan televisi. Dampak positifnya adalah kemudahan sistem transportasi dan penciptaan mesin yang canggih. Dampak negatifnya tenaga manusia yang mudah tergantikan. Itu yang kelompok terakhir adalah transportasi. Dampak positifnya adalah mempermudah sistem distribusi. Dampak negatifnya adalah meningkatnya angka kemacetan. Pengertiannya adalah mengertian mesin dan teknologi yang menyebabkan perkembangan transportasi yang canggih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lagi ya, Bang? Kelompok apa? Kelompok 3? Ada enggak kelompok 3? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan informasi atau pengetahuan yang sudah didapatkan setelah berkunjung ke kalian. Oke, pertama dari kelompok 4 yaitu membahas yang transportasi. Itu mereka menulis karya untuk menghadapi globalisasi itu adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. Terus juga kalau dalam hal itu biaya dan perjalanan menjadi efisien dan cepat. Tujuannya itu memberi mudah akses lewat jalan atau kendaraan darat atau laut. Yang kedua itu dari kelompok 1 itu kelompok ekonomi itu masih sama. Mereka membahas tentang kebijakan yang ada di luar digunakan dalam mendapatkan investasi dan luar luas. Dan juga dampak positifnya terbukanya kesempatan untuk meningkatkan devisa negara, terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Dan dampak negatifnya munculnya kelas ekonomi yang dapat menciptakan kesenjangan, ada kecenderungan usaha-usaha kecil tersingkirkan oleh kaum pengusaha, memudahnya tatanan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dan berkembang, investor asing yang kuat jaringan dan modalnya berpotensi mendominasi perekonomian bangsa. Dan terakhir dari kelompok 2 yaitu informasi tentang budaya, saya mendapatkan informasi yaitu dampak positifnya itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negatifnya itu hilangnya budaya asli suatu negara, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari kelompok 1 dampak positifnya mengungkap pasar global mengungkap belum besar, dampak negatifnya munculnya kelas ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 4 itu manfaat apa itu from our survey before. Yang pertama dari kelompok 1 mereka membahas tentang ekonomi. Di sini kami juga informasi kalau Indonesia itu bisa menciptakan sebuah arus globalisasi dalam bidang ekonomi, tapi dengan cara pemerintah harus menetapkan kebijakan baru. Soalnya Indonesia masih dalam negara berkembang. Untuk yang kedua dari kelompok 2 mereka membahas tentang globalisasi bidang budaya. Di situ kami mengetahui kalau budaya itu tidak seperti suku dan lain, tapi budaya itu adalah pemikiran dan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala dalam individu seseorang. Yang terakhir dari grup 3 membahas tentang globalisasi dalam bidang iptek. Di sini kami mengetahui kalau Indonesia bisa menciptakan arus globalisasi dalam bidang iptek dengan cara menciptakan inovasi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi anak-anak sudah melihat presentasi dari kelompok masing-masing ya. Jadi di sini anak-anak sudah mulai aktif mengenai diskusinya, udah terlibat aktif dari diskusinya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai globalisasi itu sendiri. Diskusi akan memberikan sebuah penekanan. Oke. Nah, jadi apa itu globalisasi? Kita lihat di sini. Globalisasi itu identik dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan dari komunikasi. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar yang ditampilkan ada 2 gambar ya. Nah, di sini ada tentang evolusi dari sebuah telepon atau HP yang Anda gunakan sama evolusi dari sebuah alat
transportasi. Jadi di sini adanya perkembangannya. Nah, di sini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, ya. Untuk perdagangan internasional dan kegiatan luar negeri seperti berwisata itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Sekarang menanggapi sepi lapar, pesan GoFood. Oh, pingin nonton konser, nggak perlu pergi ke perusahaan tempat penyelenggara konser, bisa langsung online aja. Mau nonton film terbaru, bisa dengan online aja. Nah, itu merupakan bentuk dari globalisasi. Oke, di sini kita akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, siapa yang bisa membantu Miss Putri untuk menyimpulkan mengenai globalisasi dalam bidang sosial budaya itu? Oke, Bang Taya, stand up, Bang. Saya menyimpulkan adalah globalisasi bisa terjadi karena adanya ilmu pengetahuan. Oke, good job Taya. Kita fokus sama Taya. Oke, next Bang Naufal. Bang Naufal stand up. Menurut saya pengertian dari globalisasi ini adalah perubahan yang terjadi dalam lingkup universal yang terjadi karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan lain. Untuk bidangnya sendiri ada globalisasi dalam bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan yang terakhir ITEK. Oke, good job Bang Naufal. Oke. Nah, di sini sebelum Miss Putri merefleksi kegiatan pembelajaran, Miss Putri mau kasih dulu hadiah pada Bang Naufal dan Bang Taya karena udah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Di sini materi apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, Bang Faik. Globalisasi. Serta dampak dan penyebab. Globalisasi serta dampak dan penyebabnya. Oke, nah sekarang Putri mau tanya feel yang Anda bisa dapatkan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Iya. Happy? Are you happy? Yes. Oke. Untuk selanjutnya, berarti kalau Anda sudah happy, berarti sudah masuk dong semua ilmunya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan poster. Poster ini berhubungan dengan kegiatan globalisasi itu. Nah, nanti Anda harus mengerjakannya satu persatu dan ini yang akan Putri masukkan ke nilainya. Oke, bisa? Oke, silakan dikumpulkan ini ya posternya. Silakan dikumpulkan posternya. Oke. Oke, setelah kita menggunakan poster di sini, kita akan melihat. Jadi di sini dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, bisa kita tarik kesimpulan kalau globalisasi itu akan terus ada. Karena seiring berjalannya waktu, pasti komunikasi dan teknologi itu akan selalu berkembang. Nah, otomatis akan mengakibatkan perubahan di seluruh dunia ini. Nah, di sini yang harus Anandamis ingat adalah bagaimana Anandamis bisa menghadapi globalisasi itu. Jangan sampai nanti Anandamis terjerumus karena adanya globalisasi itu. Bagaimana Anandamis bisa menyelesaikan sebuah masalah ketika dihadapkan oleh permasalahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Oke, ingat, kita tidak akan bisa menjadi orang yang besar
kalau kita tidak mau memulai. Jadi ketika Ananda punya cita-cita besar, mulailah cita-cita itu dari awal. Gagal itu biasa. Ketika gagal jangan putus asa, tetap semangat, lakukan lagi. Karena orang yang berhasil itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Paham? Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai ekonomi kreatif. Jangan lupa Ananda persiapkan dirinya untuk kegiatan belajar minggu depan. Ananda silakan baca materinya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan boleh chat Miss Putri. Oke? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.